saya Haji. Saat ini saya sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Jawa Tengah. Dulu punya motivasi masuk dokteran itu dari kapan? Dari udah lama banget sih, dari zaman TK SD kali ya. Soalnya awalnya tuh ngeliat dokter itu pas dulu kan aku patah tulang 2 kali dari TK terus sampai SD itu patah tulang. Pertama tuh di kaki, kedua di tangan. Kayak ngeliat dokter tuh amazed kayak bisa nyembuhin orang yang awalnya sakit banget terus gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain, bisa nyembuhin dan itu cepet kayak 1-2 bulan balik lagi jadi normal. Terus akhirnya ya dari zaman waktu masih kecil ya, kecil tuh kan belum terlalu mikirin sama cita-cita, belum pengen jadi apa, belum mikirin lah pokoknya kayak dulu ikutin aja kehidupan kayak main SD kan belum ada apa-apain ya, kayak ya udah jalan kehidupan aja. SD belajar semaksimal mungkin, ngeles dan segala macem, sampai akhirnya SMA. Ya, SMA. Selamat sore dok, panggilnya dokter dia. Jangan dong, belum dokter. Belum Apa dong? Apa ya? Apa dong? Mas. Apa dong? Mas. Mas. Kamu tahu Loh kan kearifan lokal. Oh, kearifan lokal gitu ya. Ya, Saci. Aduh, ini sibuk banget mau ketemu, susah banget baru sekarang mau ketemu ya Mas Saci. Ya kan beda kota. Oh, beda kota ya. Oh, Mas Haji baru pulang dari rumah sakit atau gimana? Iya, baru sejam yang lalu. Oh. Sejam sebelum syuting ini. Oh. Baru nyampe rumah. Baru nyampe rumah ya? Oh, mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Mas Haji. Oke. Ngobrol tentang apa nih? Ya, biasalah yang namanya anak-anak muda, siapa tahu bisa memotivasi yang lain. Mas Haji dulu sebelum kuliah di sini sekolah di mana sih Mas Haji? Sebelum kuliah di Solo ya. Ya. Sebelum kuliah di Solo sekolahnya di SMA di Jakarta. Oh, SMA di Jakarta. Oh, di Solo udah berapa lama Mas? Kalau di total udah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun Hampir ya? 5 tahunan lah. 5 Oh, tahun. 5 tahunan. Oh, memang Mas Haji memang dari kecil cita-citanya ingin jadi dokter? Iya, pengen jadi dokter. Ingin jadi dokter. Oh. Dari zaman kecil banget, dari zaman apa nih? SD itu nggak salah. SD. Dan nggak berubah-berubah ya, hampir gede. Dulu ikut bisa masuk fakultas kedokterannya tes apa? PMDK atau apa tuh ya? Dulu tuh nama tesnya SBMPTN. SBMPTN. Jadi itu ceritanya sebenarnya saya dulu bukan orang yang tipe ranking gitu, enggak loh. Oh. Kayak ranking 10 aja enggak ya kan, dari 30 orang ranking 10 aja enggak. Ranking 10 aja enggak. Nah, habis itu kan dulu tuh tesnya SBMPTN ya. Jadi tes SBMPTN itu adalah kita tes tertulis seluruh Indonesia sekali setahun untuk menerima di universitas negeri. Oh. Ya udah, nah awal mulai tes SBMPTN itu kan dari kelas 3 SMA ya. Kan 3 SMA, habis itu kita UN, SBMPTN. Nah, untuk kan waktu itu bukan orang ranking ya, bukan orang ranking, pintar juga enggak, kalah saing lah sama orang-orang teman-teman gitu kan, ngomong pintar-pintar banget lah. Terus akhirnya inisiatif nih, cari tempat les. Oh, tempat les. Karena ya sadar diri kan, udah kurang, masa males-malesan, ya kan? Pokoknya kira-kira kita ngeles. Nah, kelesnya itu di hari Minggu. Hari Minggu, jadi bayangin ya, 5 hari sekolah, hari Sabtunya belajar buat UN, hari Minggunya belajar buat SBMPTN gitu. Jadi bisa dibilang setahun SMA itu, kelas 3 SMA itu hampir gak ada liburnya. Bahkan gereja aja ya, biasanya kan gereja jadi utama ya. Prioritasnya gereja kita geser dari hari Sabtu sore. Gara-gara ngeles itu gitu. Terus suka dukanya apa selama di Fakultas Kedokteran? Sukanya sih ya karena suka, namanya bukan apa ya, namanya passion ya. Yeah. Suka sama materinya, suka sama ilmunya, otomatis kita pasti ada rasa untuk terus ingin belajar gitu. Jadi ada ketertarikan lah sama ilmunya, dan ya setelah kita tahu ilmunya, tahu cara prakteknya, banyak pasien-pasien di luar sana yang ternyata tuh butuh kita gitu. Jadi ya kita ngeliat mereka bilang terima kasih, sembuh, itu juga merupakan sebuah kesenangan buat saya gitu. Oh gitu. Lalu dukanya apa dukanya? Wah ini nih susah. Dukanya ini ya apa ya? Dukanya ini karena kita sekolah di tempat yang bisa dibilang menuntut kita untuk belajar 24/7 ya. Otomatis kita waktu sama keluarga, waktu sama diri sendiri itu jauh lebih kurang dibanding waktu kita SMA gitu. Jadi kayak untuk seneng-seneng itu ya bisa dibilang dikit sih gitu. Oh, ini
ngekos atau tinggal di mana di Solo? Tinggal di rumah nenek sama nenek. Oh, sama nenek. Iya. Oh, sayang nenek ya. Cinta nenek, Oh, sama nenek sama emak ya. mama. Oh, gitu. Sekarang udah wisuda ya, Mas ya? Udah wisuda. Oh, udah wisuda. Nah, sekarang apa tuh situasinya? Lagi apa? Lagi koas atau lagi apa, Mas? Lagi koas. Oh, lagi koas. Iya. Oh. Kalau di kedokteran tuh ada 3 tahap ya sebelum jadi dokter. Ada yang teori, praktek, sama pengabdian. Jadi kalau teori ya sekolah biasa di kampus gitu, belajar teori-teorinya. Praktek tuh namanya koas. Terus yang ketiga tuh pengabdian. Pengabdian tuh di daerah-daerah gitu sih. Oh. Udah bisa teori, udah bisa praktek, kita pengabdian selama setahun di daerah-daerah. Di daerah-daerah. Setelah itu baru dapat izin. Iya, dokter umum. Oh, dokter umum. Oh, gitu. Nah, sekarang selama sesudah teori apa disebutnya tadi? Koas. Koas. Ngapain aja tuh, Mas? Koas tuh ya karena kita udah belajar teori-teorinya, udah tahu teorinya, saatnya kita mempraktekkan. Oh. Ibaratnya kan ya gitu sih. Jadi bantu dokter yang spesialis ya. Oh. Bantu ngelihat, nanti harapannya kan karena kita udah ngelihat bisa melakukan kembali. Oh, begitu. Baru nanti tahun depan baru pengabdian. Iya. Oh, setelah itu baru dapat izin untuk praktek dokter umum begitu ya. Lama juga ya, Mas ya. Ya itulah pengorbanannya yang harus dilakukan. Dukanya, salah satu dukanya lagi. Sekolah 7 tahun. Sekolah 7 tahun Iya. ya? Oh, 7 tahun ya. Oh, begitu. Nah, sekarang gimana perasaannya nih, Mas Haji setelah kuliah secara teori, sekarang lagi koas? Apa nih perasaannya? Apa ada rasa senang atau rasa sulit atau rasa bingung atau bagaimana, Mas? Rasanya sekarang itu apa ya? Lebih amazed sama dokter-dokter yang ada gitu. Karena zaman dulu kita kecil itu kita ngeliat dokter kan ya. Dokter itu begitu kita masuk ruangan 5 menit keluar lagi. Iya nggak sih? Iya, iya. Keluar lagi kita sembuh. Ya nggak? Iya. Ternyata teman-teman ya, setelah dokter 5 menit itu, otak dokter tuh berkecamuk gitu maksudnya. Kita mikirin apa penyakitnya, apa obatnya, pemeriksaan apa harus kita lakukan. Ya. Cepet-cepetan efektif-efektifnya gitu. Ya. Kita juga mikirin nih, pasiennya mampu nggak ya kalau kita kasih obat A, mampu nggak ya kalau kita kasih pemeriksaan A gitu kan, karena nggak semua pasien itu mampu untuk membayar itu gitu. Ya. Juga Terus dianalisa juga ya. banyak yang harus kita pertimbangkan gitu. Oh, Jadi gitu. kayak sekarang ternyata jadi dokter itu susah ya, nggak cuma masuk keluar dapat duit tuh, nggak kayak gitu ternyata. Kuliahnya lama ya, Mas ya. Oh, terus Mas Haji, maaf nih kalau dilihat situasi sekarang gimana, Mas? Dengan seumuranmu di luar gitu, anak-anak yang kuliah, gimana kamu lihatnya sekarang, situasi sekarang dengan adanya pandemi seperti ini? Sekarang ya, kayaknya sih beberapa temen tuh malah mengalami kesulitan gitu karena pandemi ini. Karena pertama tuh dari segi pembelajaran pasti nggak efektif kali ya, nggak efektif. Terus ya banyak juga motivasinya turun gitu karena nggak efektif, pembelajaran nggak efektif itu. Gitu sih. Kalau saran dari aku sih sebagai kan ada peribahasa ya, tugas seorang pelajar adalah belajar. Jadi kita terus saja belajar, dan di dunia ini namanya keuntungan tuh sebenarnya apa ya, keberuntungan tuh sebenarnya menurut aku tuh adalah usaha bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau kita udah berusaha, kesempatannya pas, itulah keberuntungan. Oh gitu ya. Jadi waktu pandemi juga online juga ya? Oh enggak, aku praktek, aku di rumah sakit ya. Oh gitu. Terus ngomong-ngomong, maaf, udah punya pacar belum, Mas? Belum nih, waktu bos di sini nggak ada. Oh. Mau pacar apa lagi? Oh, belum punya pacar ya, Mas ya? Gimana dong? Oh, tapi Sensitif kalau belum berarti belum ini dong ya. Tapi ada loh yang mau deket-deket gitu, ada ya, Mas ya? Aduh, nggak merhatiin sih. Nggak perhatiin ya? Tiap hari pulang nugas, besok pagi banget jam 6 pagi. Oh, pulang fokus jam ya, 4 Mas ya? Iya, mau gimana? Fokus. Terus apa nih, Mas, motivasi apa nih, Mas, untuk teman-teman di luar, ya, mungkin yang bukan hanya calon dokter ya, di Fakultas Kedokteran ya, yang lain gitu, apa nih, Mas?
Motivasi ya, Ya, sebagai pelajar. ya kuliah gitu loh. Ya kalau buat saya ya, kita kan hidup di negara Indonesia. Ya. Kita sadar diri nih kalau Indonesia ini masih terbelakang dibanding negara-negara lain. Ya nggak sih? Ya, Terbelakang dalam segi ya banyak hal lah. Kita bandingin sama Amerika misalnya, atau Cina, atau misalnya Singapura gitu. Terbelakang. Nah, emang kita mau kayak gitu terus kan enggak kan? Udah kan yang ngubah tuh siapa sih kalau kita? ya. Ya, makanya kita harus makanya kita sebagai orang muda ini ya belajar gitu, belajar supaya bisa nanti suatu saat seenggaknya Indonesia ini bisa lebih maju gitu. Nah aku nih berusaha dalam bidang kesehatan, nah kalian berusaha di bidang kalian masing-masing supaya nantinya bisa ngalahin negara-negara tersebut. Jangan sampai lah kita kayak gini-gini terus ya, buat apa gitu. Kalau kita sampai ke orang tua kita gitu misalnya nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan ya buat apa, berarti kalian ya gagal gitu. Ya kalau bisa lebih lah dari orang tua kalian gitu, lebih lah dari keluarga kalian gitu, karena kalian udah dikasih yang lebih dibanding mereka dulu, masa hasilnya sama. Iya nggak sih? Iya kan? Mas Haji, waktu kuliah, teman-teman kuliah ada yang drop out gak Mas? Drop out sih nggak ada, Nggak tapi ada. ya Terus yang ada apa Mas? yang ada itu yang mereka keluar karena ya merasa bukan passionnya di kedokteran. Oh gitu, bukan passionnya. Oh, terus gak ngelanjutin koas gitu ya? Ada yang ngelanjutin koas, ada yang ngelanjutin tapi setengah-setengah gitu. Oh gitu. Mas Haji, terus gimana nih kalau ngelihat anak-anak yang kuliah saat ini, lalu kemudian di tengah jalan dia merasa putus asa, nggak semangat, itu kan banyak tuh Mas, kuliah mahal-mahal, biayanya terus akhirnya mereka drop out. Gimana menurut Mas Haji? Kalau menurut aku sih ya banyak faktor ya. Kita juga nggak tahu orang itu mengalami hal apa di kehidupan dia, ya nggak sih? Kita juga nggak bisa ngejudge dari hidup sisi kita doang. Tapi yang bisa aku bilang sih, ya kita jangan patah semangat gitu. Kan ada peribahasa baik jalan menuju Roma, ya nggak sih? Nggak cuma jalan itu doang kan yang bisa kita laluin, banyak jalan-jalan lain yang bisa kita laluin. Toh hasilnya juga nggak kalah bagus gitu, sama bagusnya. Gitu. Buat teman-teman yang juga merasa kayak patah semangat, nggak ada semangat nih buat kuliah, kayak malas-malasan terus, mau buka buku aja kayaknya malah buka HP gitu kan. Ya, jangan patah semangat gitu, kayak banyak kok hal-hal lain bisa kita lakukan. Ya saat ini kan juga pemerintah ini juga mulai memperhatikan ya, nggak mungkin lah orang-orang yang pinter yang berprestasi bagus terus cuekin aja, nggak mungkin. Terus sekarang udah banyak namanya ada bidik misi, ada beasiswa-beasiswa lain yang bisa membantu kita meraih cita-cita kita gitu. Makanya kalau misalnya kita belajar sungguh-sungguh dengan niat yang tulus, ya giat lah pokoknya, itu pasti ada aja bantuannya datang ke kita. Aktif cari bantuan, aktif cari tahu lewat teman-temannya, lewat dosen-dosennya, pasti ada kok bantuan-bantuan yang pemerintah sediain buat kita. Pemerintah juga merhatiin buat kita-kita yang emang beneran niat gitu di bidang tersebut gitu. Dan niat, ada semangat ya Mas ya. Iya. Jadi usaha ya, belajar usaha. terus ya Mas ya. Iya. Nah sekarang udah beda, nggak kayak dulu Mas ya. Kalau sekarang banyak ada beasiswa, yang SMA, SMP, ada BOS, pemerintah memang membantu Iya. ya. Bahkan sampai ada yang studi keluar ya. Dan lagi sekarang itu nggak terbatas doang di dalam negeri gitu. Ya. Banyak juga program namanya exchange. Exchange itu kayak kita ibaratnya pertukaran pelajar. Jadi boleh datang ke Indonesia, kita ke luar negeri untuk belajar budaya mereka gimana sih. Oh, gitu. gitu. Jadi fun juga kok kayak gitu sebenarnya. Oh, gitu. iya, iya. Banyak banget kesempatan yang ada. Oh gitu Mas Haji. Ya Mas Haji, sebelum mengakhiri nih Mas Haji ada pesan-pesan apa nih yang terakhir nih yang menyemangati anak-anak Indonesia? Apa nih Mas semangatnya nih Mas? Apa ya namanya semangat itu ya gak cuman ini, kalau usahain namanya semangat tuh jangan cuman semangat sekarang besok nggak semangat, semangat sekarang besok nggak semangat gitu ya. Namanya semangat tuh harus dijaga terus menerus gitu. Yang penting konsisten, jangan sampai kita semangat nggak semangat, semangat nggak semangat gitu. Konsistensi adalah kunci. Kunci. Oh iya. Gitu. Baik Mas Haji, selamat bertugas dalam koas Siap. ya tahun depan. Dalam pengabdian, dan tahun berikutnya udah mulai praktek ya, Iya. dokteran. Ini kedepannya mau ngambil spesialis apa nih Mas? Belum tahu. Belum tahu. Ya, belum tahu Oh. mau ngambil apa. Kalau minat-minatnya minat ke arah mana Mas?
apa ya, kayak jantung asik kali ya. Jantung asik ya, Mas, ya? Jantung asik kali. Wih, dokter jantung ini larang loh, Mas. Bukan tergantung, banyak pemerintah harus menyediakan fasilitas untuk kita. Oh, tapi semua dokter larang saiki, Mas. Ya gimana ya, kan kita usahakan dulu. Oh, Semangat dulu. semangat dulu ya, Mas, ya? Gimana? Oh, yang penting pengabdian ya, Mas, ya. Betul. Nanti kalau udah jadi dokter, ada keluarga miskin yang datang minta tolong, dibantu, Mas. Ya betul. Jangan ditolak, Mas. Pintunya jangan ditutup, Mas. Betul lah. Iya, itu dia, Mas. Ya, oke. Mas Haji, Oke. terima kasih ya. Oke, dadah. Makasih, Mas. Siap.